Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bis-salati waz-zakati wal hajji was-shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa sudah lebih dari sepekan kita menikmati suasana bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahannya, kekurangannya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa merupakan satu dari beberapa kewajiban kita sebagai umat Islam, yang mana ibadah puasa termasuk juga dari rukun Islam yang 5. Dari rukun Islam yang 5 sesungguhnya terbagi 3 kategori. Yang pertama adalah yang harus dilakukan, tidak boleh ada kerusakan, yaitu syahadat dan sholat. Yang kedua yaitu dilakukan tapi bisa diganti di bulan berikutnya apabila tidak dilakukan di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa. Kemudian kalau zakat dan haji adalah kewajiban kita, yang mana itu diperuntukkan bagi muslim yang punya kemampuan untuk melakukannya. Ibadah puasa di bulan Ramadan bersifat wajib sesuai dengan perintah Allah dalam suratul Baqarah ayat 183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk menerima perintah suci, perintah agung, perintah mulia berpuasa. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah itu nilai spiritualitasnya tinggi, dan nilai spiritualitas itu akan hadir dari yang namanya roh kita. Di tubuh kita sesungguhnya ada 5 lapisan menuju kepada roh. Pertama adalah kolbu, yang kedua adalah fikru, yang ketiga adalah lubu, yang keempat adalah sirru, dan yang kelima adalah ruh. Jadi kalau ruhnya itu ingin nyambung dengan Allah, mesti harus dilakukan pembersihan dulu melalui kalbunya, fikrunya, lubunya, sirrunya, baru ruhnya akan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rojaba li tathhiril badani, wa sya'bana li tathhiril qalbi, wa ramadhana li tathhiril ruhi. Sesungguhnya bulan Rajab adalah untuk mendetoks badan kita, bulan Sya'ban untuk mendetoks hati kita atau kalbu kita, dan bulan Ramadan untuk mendetoks atau membersihkan ruh kita. Jadi di sini Allah perintahkan berpuasa kepada orang-orang yang ruhnya nyambung dengan Allah. Ini dibuktikan dengan ya ayyuhalladzina, harfun nida, kemudian litakhsis dan litanbih bertemu di sana untuk menentukan bahwa kewajiban berpuasa tidak sembarang orang yang bisa menyempurnakannya, kecuali adalah hanya orang yang beriman kepada Allah. Setelah iman ini mampu diberdayakan, mampu dimaksimalkan oleh kita, maka kita akan bisa menerima
perintah suci, yaitu kutiba alaikumusya. Karena puasa ini adalah ibadah yang bisa melaparkan atas perut, tapi mengenyangkan atas ruh. As-saumu biqadri ma yakunu tajwi'an lil batni yakunu ghidaan liruhi. Jadi ruh ini akan bisa terbersihkan melalui ibadah puasa. Sehingga kalau ruhnya bersih, lalu ruh ini yang akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya nilai spiritual. Kalau seorang hamba sudah mampu berkomunikasi dengan Allah, mampu untuk berbicara hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya setiap perintah Allah itu tidak akan ada tawar-menawar lagi. Maka itu yang disebut dengan takwa. Maka perintah atas diwajibkan berpuasa, Allah akhiri dengan la'allakum tattaqun. Artinya, Allah mempunyai tujuan dari ibadah puasa. Yang tadi, ibadah puasa mensucikan ruh kita, sehingga hubungan antara kita dengan Allah itu semakin kuat. Nilai spiritualitas kita semakin tinggi, sehingga kita berjalan dalam setiap perintah Allah dan kita akan berhenti atas larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ta'rif takwa adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau almarhum almarfurlah Wajengen Manunjaya menyampaikan dalam bahasa Sunda, ulah lempang dina hayang, cicing dina embung, tapi kudu lempang dina kudu, cicing dina ulah. Jadi kalau rohani kita sudah ada pada puncaknya, maka kita tidak akan memilih lagi perintah demi perintah apapun itu. Tapi kita akan merasa nyaman, bahagia, karena bersama zat yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah akan hadir rasa syukur, di sanalah akan hadir rasa sabar, di sanalah akan hadir rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga innama sumiyal muttaquna muttaqina litarkihim ma la fihi ba'sun hadarun amma fihi ba's. Orang yang bertakwa adalah orang yang menghindari sesuatu yang tidak berbahaya atas dirinya, karena dia tidak ingin terjerumus apa yang berbahaya untuk dirinya. Orang yang bertakwa bukan terbatas makannya, tapi membatasi makannya. Bukan terbatas penglihatan pendengarannya, tapi membatasi penglihatan pendengaran. Termasuk batasi pembicaraan, batasi langkah kita. Kalau tidak ada dalam ridho Allah, jangan kita melangkah, tapi berhentilah karena kita sedang dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan Karim ini memberikan spirit untuk kita untuk terus bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.